warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifah Diana dengan NIM akhir 057, mahasiswa Prodi Manajemen Pemasaran GKA Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Innovation Management. Simak sampai akhir ya. Inovasi diartikan sebagai suatu ide, kegiatan, cara, atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu baru yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Inovasi juga berarti kegunaan dari pengetahuan baru yang menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi, inovasi itu merupakan sebuah pencarian dan penemuan, pengembangan, perbaikan, adopsi, dan komersialisasi dari suatu proses, produk, struktur organisasi, dan prosedur baru. Lalu mengapa harus berinovasi? Karena sebuah organisasi harus mempersiapkan diri untuk berinovasi secara berkelanjutan. Kemudian, melihat perekonomian saat ini yang semakin bergejolak, berubah dengan cepat, maka perlu dilakukan inovasi. Tanpa melakukan inovasi, maka kelangsungan hidup suatu perusahaan akan sangat terancam. Selanjutnya, terdapat tujuan inovasi. Di antaranya, yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Yang kedua, menciptakan produk baru. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan produk. Yang keempat, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan proses produksi. Yang keenam, mengurangi bahan material. Yang ketujuh, mengurangi kerusakan lingkungan dan penggantian produk atau jasa. Selanjutnya, mengurangi penggunaan energi, dan yang terakhir, kesesuaian dengan regulasi. Slide selanjutnya, terdapat beberapa manfaat sebuah inovasi bagi organisasi. Yang pertama, mampu memperoleh keunggulan bersaing dengan perusahaan. Yang kedua, terdapat pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, terdapat keterlibatan dan retensi karyawan. Kemudian, terdapat kepuasan tersendiri oleh konsumen. Dan yang terakhir, keberlanjutan secara jangka panjang. Kemudian, membahas tentang jenis-jenis inovasi. Terdapat 4 jenis inovasi. Yang pertama, produk dan proses inovasi. Jenis inovasi ini yaitu melakukan sebuah kegiatan dengan menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat untuk membeli produk tersebut. Contohnya susu ultra. Mereka menginovasi ukuran kemasannya lebih kecil agar mudah dibawa oleh konsumen di saat bepergian. Yang kedua, inovasi terbuka dan tertutup. Jenis inovasi terbuka merupakan pendekatan di mana perusahaan tidak hanya memanfaatkan sumber daya dan knowledge internal, tetapi bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal dalam mengembangkan produk, bahkan menentukan suatu pasar. Sedangkan inovasi tertutup merupakan sebuah tipe inovasi yang mengendalikan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan produk-produknya. Jenis inovasi yang ketiga yaitu inovasi bertahap dan cepat. Artinya, incremental innovation merupakan kegiatan ketika perusahaan membuat perubahan-perubahan kecil dalam produk atau layanan daripada mengubah produk atau layanan sepenuhnya. Incremental innovation hanya dibangun berdasarkan apa yang sudah ada. Contohnya,
inovasi mobil yang secara konsisten diperbarui dengan fitur baru dan teknologinya. Kemudian jenis yang keempat atau yang terakhir, terdapat inovasi modular dan arsitektural, yaitu inovasi dengan melakukan perubahan pada komponennya, namun sistem yang digunakan tetap. Dan arsitektural ini diartikan sebagai inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalamnya tanpa harus mengubahnya. Sebuah inovasi juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat objek atau target yang diubah. Kemudian, inovasi bisa berupa produk, cara atau proses, orang, organisasi, gaya hidup, serta budaya masyarakat. Luas dan besarnya inovasi bervariasi, tergantung besarnya kesalahan di masa lalu. Inovasi berkaitan erat dengan pemecahan masalah karena selalu ada kesulitan untuk upaya mengembangkan atau mengimplementasi ide-ide untuk suatu perubahan. Terdapat beberapa komponen kunci dari manajemen inovasi. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi inovasi ini mendefinisikan tujuan, sasaran, dan prioritas inovasi organisasi, termasuk dalam menentukan area fokus inovasi, seperti inovasi produk, proses, atau inovasi model bisnis. Yang kedua, ide-ide internal dan eksternal. Komponen ini mendorong lahirnya ide-ide yang baru dan baik dari sumber internal maupun eksternal. Hal ini dapat melibatkan teknik seperti sesi curah pendapat, program saran karyawan, umpan balik pelanggan, riset pasar, dan kolaborasi dengan mitra atau pakar. Komponen yang ketiga, terdapat evaluasi dan seleksi. Di sini dapat menilai dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut. Hal ini melibatkan evaluasi kelayakan, potensi pasar, persyaratan teknik, dan keselarasan dengan tujuan strategis. Terdapat beberapa alat dan metode seperti studi kelayakan, riset pasar, dan evaluasi kasus bisnis digunakan untuk mengevaluasi ide. Komponen yang keempat, mengembangkan prototipe. Dengan mengubah ide-ide yang terpilih menjadi prototipe nyata atau produk minimum yang layak. Tahap ini melibatkan penyempurnaan konsep, melakukan penelitian dan pengembangan, pengujian, dan literasi untuk menciptakan solusi yang layak. Komponen yang kelima, go to market. Membawa produk, layanan, atau proses inovatif ke pasar, dan ini mencakup aktivitas seperti pemasaran, penjualan, distribusi, serta peluncuran inovasi. Dan yang keenam, terdapat implementasi dan adopsi. Artinya, memastikan keberhasilan implementasi dan adopsi inovasi dalam organisasi, dan hal ini mungkin melibatkan manajemen perubahan, pelatihan, dan penciptaan budaya suportif yang mencakup inovasi. Selain itu, juga terdapat sumber inovasi. Dengan dilakukannya suatu inovasi, bisa berasal dari sumber mana saja, yaitu semisal dari struktur organisasi yang dirasa kurang tepat, kemudian atau masa jabatan yang lama dalam manajemen, atau sumber daya yang semakin berkurang, atau juga bisa komunikasi antar unit yang kurang efektif. Slide selanjutnya, terdapat level-level dalam inovasi. Yang pertama, terdapat level inovasi nasional.
Inovasi ini berasal dari kebijakan dan dukungan pemerintah. Yang kedua, inovasi perusahaan. Inovasi ini berasal dari kebijakan perusahaan, dukungan, dan inisiatif. Dan yang ketiga, level inovasi juga berasal dari individu atau kelompok organisasi tersebut. Slide selanjutnya terdapat proses inovasi yang dimulai dari mengenali dan mengamati lingkungan terlebih dahulu, kemudian menyelaraskan strategi bisnis secara keseluruhan dan inovasi yang diusulkan. Kemudian dapat memperoleh teknologi dari luar, menghasilkan teknologi di dalam perusahaan, mengeksplorasi dan menyeleksi tanggapan yang paling sesuai dengan lingkungan. Kemudian mengeksekusi dan mengimplementasi inovasi. Lalu terus belajar meningkatkan inovasi, kemudian melakukan pengembangan suatu organisasi. Perbedaan inovasi dengan penemuan. Inovasi diartikan sebagai pengenalan produk baru atau jasa, cara atau proses ke pasar, dan hasil dari berinovasi tersebut menjadi komersialisasi. Inovasi biasanya dilakukan dengan sengaja, dan inovasi termasuk di dalam motif ekonomi. Inovasi menyebar ke seluruh organisasi dan membawa perubahan di dalam organisasi tersebut. Inovasi merupakan penemuan yang berhasil, sedangkan untuk penemuan sendiri diartikan sebagai kreasi atau penciptaan suatu produk baru, baik barang maupun jasa serta proses. Penemuan ini bukan untuk tujuan komersial, dan penemuan bisa disengaja atau tidak sengaja dilakukan. Penemuan termasuk ke dalam motif ekonomi atau juga bisa di dalam motif non-ekonomi. Secara umum, penemuan ini dibatasi oleh pusat inovasi atau pusat litbang yang diartikan sebagai penelitian dan pengembangan suatu perusahaan. Penemuan hanya membawa sedikit perubahan di dalam organisasi, dan penemuan ini biasanya mendahului sebuah inovasi. Slide selanjutnya membahas tentang manajemen inovasi. Manajemen inovasi diartikan sebagai suatu kegiatan tentang belajar menemukan solusi yang paling tepat dari masalah-masalah yang ada. Kemudian, masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang paling sesuai keadaan tertentu yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Kemudian, terdapat tujuan manajemen inovasi, yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan teknologi baru dengan mengkomersialkannya tepat waktu. Kemudian, tujuan manajemen inovasi ini juga untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tujuannya untuk mencapai transfer teknologi, kemudian mengurangi waktu pengembangan produk baru, dan yang terakhir, mampu mengelola proyek dan sistem yang besar, kompleks, dan interdisipliner. Selain itu juga terdapat beberapa proses manajemen inovasi. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan dan peluangnya terlebih dahulu. Kemudian, menemukan ide, kemudian melakukan penyaringan dan evaluasi si ide ini, kemudian membangun konsep, melakukan pengembangan kasus bisnis, pengembangan dan pengujian, kemudian mengimplementasikan dan komersialisasi, selanjutnya mengevaluasi peluncuran produk dan pasca peluncuran. Yang terakhir, meningkatkan secara berkelanjutan. Slide selanjutnya membahas tentang beberapa hambatan untuk berinovasi.
terdapat dua hambatan, yaitu hambatan dari luar yang berasal dari pasar, kebijakan pemerintah, teknik sosial, dan hambatan antar organisasi. Kemudian, hambatan dari dalam berasal dari orang-orang yang berada di dalam organisasi, bisa dari struktur organisasinya atau kesalahan strategi organisasi. Dengan adanya hambatan ini, terdapat beberapa cara untuk mengatasi. Yang pertama, berbagi visi kepemimpinan, kemudian memilih budaya yang sesuai, melakukan teamwork yang efektif, dan memperluas komunikasi serta jaringan, menciptakan iklim kreatif, dan yang terakhir, memahami organisasi secara menyeluruh. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai akhir pemaparan materi tentang Innovation Management. Saya mempunyai pantun. Ke hutan sabana berburu angsa, sekali menembak langsung dapat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.